Bapa yang di surga, kami datang dengan hati terbuka untuk menyambut Engkau bersuara. Biarlah hati kami punya tempat yang paling baik untuk mendengar suara-Mu itu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berhembuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya hati kami siap memberi jawab kepada firman Allah yang sedang bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan 19. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai dengan 19. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, Hans Christian Andersen, yang sering dikenal dengan H.C. Andersen, berkata, "Enjoy life. There is plenty of time to be dead." Enjoy life. There is plenty of time to be dead. Kira-kira maksudnya begini. Nikmatilah hidup. Ada begitu banyak hal atau kesempatan yang bisa membuat kita mati. Atau selagi Anda hidup, nikmatilah hidup itu. Hari ini kita merenungkan hal menikmati hidup. Ada orang bertanya, bolehkah kita menikmati hidup? Kalau tidak, mengapa? Kalau boleh, dalam arti apa? Sampai sejauh mana? Bagaimana pandangan iman Kristen tentang menikmati hidup? Enjoying life. Nah, membaca kitab Pengkhotbah tadi membuat kita tahu bahwa hal menikmati hidup justru dianjurkan.
Kalau kita membaca di bagian lain kitab Pengkhotbah, yaitu pasal 9, ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan begini. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nikmatilah hidup. Mungkin ada orang berkata lalu, itu sih nggak usah disuruh, nggak usah diajarin, otomatis orang akan melakukannya. Tapi saya bertanya balik, benarkah demikian? Belum tentu, saudara-saudara. Kenyataan tidak dengan sendirinya, tidak otomatis sendirinya orang menikmati hidup ini. Banyak orang tidak sanggup menikmati hidup ini karena berbagai macam alasan. Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, orang tidak sanggup menikmati hidup karena pandangan yang ekstrim. Mereka menganggap hidup di dunia ini tidak penting. Yang penting itu besok di surga. Dunia ini jahat, berdosa, dan akan dibinasakan. Dan kesenangan yang ada di dalamnya hanyalah kesenangan duniawi. Jadi jangan dinikmati, berbahaya. Kepada mereka disodorkan banyak larangan, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Bahkan ada yang nonton televisi pun dilarang. Orang-orang dengan pandangan ini akan didera rasa bersalah kalau menikmati hidup. Mereka akan berusaha berpenampilan sesaleh dan sesederhana mungkin. Kalau tertawa pun agak ditahan-tahan. Selalu serius. Dan kurang bisa berbaur dengan orang lain yang sedang bergembira. Sulit untuk mereka begitu. Saudara-saudara, meskipun pendapat mereka ada benarnya tentang dunia yang memang berdosa, tetapi itu hanya sebagian benar. Berat sebelah, ekstrim kata saya. Sebab dunia ini bukan hanya berdosa, tetapi dunia ini dikasihi Allah. Memang akan dibinasakan, tetapi juga akan diperbarui dengan ciptaan baru, langit dan bumi yang baru. Hidup kekal memang penting. Dan itu yang utama yang Tuhan anugerahkan. Tetapi hidup kekal itu bukan hanya di surga sejak kelak saja. Tetapi hidup kekal itu sudah dimulai sejak di sini, sekarang. Itu sebabnya dalam Yohanes 5 ayat 24 ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup. Dipakai kata tenses sekarang. Jadi bukan berarti ia akan mempunyai hidup kekal. Tetapi dia mempunyainya di saat dia percaya kepada Yesus. Jadi hidup kekal itu sudah dimulai sejak di sini. Sekarang ini. Jadi hidup di sini ini penting. Oh, itu alasan pertama orang tidak sanggup menikmati hidup. Pandangannya ekstrim. Kedua, ada orang tidak sanggup menikmati hidup
karena takut pada kesementaraannya. Kesenangan di dalam hidup ini tidak tetap, bukan? Tidak terus-menerus senang. Hidup ini selalu berganti. Nanti susah juga bakal bisa datang. Karena semuanya sementara. Jadi, percuma bersenang-senang itu hanya sementara. Nanti lenyap juga. Dan kita akan merasa hampa. Perasaan manusia itu sangat bergelombang, naik dan turun, silih berganti. Maka jangan peduli pada perasaan. Sebab sekarang hari ini senang, tapi besok tidak ada yang tahu. Nah, orang-orang seperti ini takut menikmati hidup karena takut itu akan kemudian sementara dan hilang. Berganti yang lain. Mereka tidak bisa enjoy karena takut kecewa, takut kehilangan. Dan orang-orang seperti ini di antara teman-temannya, dia bisa jadi joy killer akibat kegelisahannya yang mengganggu. Jadi sementara ada orang lain bergembira, dia tidak bisa menikmatinya. Dan dia akan menjadi joy killer di antara teman-temannya. Saudara, perasaan memang bergelombang. Betul. Tapi itulah seni dan dinamikanya hidup. Dan itu anugerah Tuhan. Diberi perasaan yang bergelombang, silih berganti, itu adalah anugerah. Itu adalah salah satu anugerah kehidupan ini. Bahkan rasa sakit pun berguna sebagai pertanda ada yang tidak beres pada kita. Bayangkan jika kita tidak punya perasaan sama sekali. Segalanya datar, tanpa emosi, apatis, belaka. Semuanya hambar dan datar. Robot kali. Bayangkan. Itu bukan hidup. Hidup memang penuh dinamika. Perasaan kita memang silih berganti, bergelombang. Tiap-tiap momen ada hikmahnya. Itu hal kedua, mengapa orang tidak sanggup menikmati hidup? Karena takut pada kesementaraan. Ketiga, ada orang tidak bisa menikmati hidup karena tidak punya kesempatan untuk itu. Dia bisa beli ini, bisa beli itu, tapi karena dia sakit, dia tidak bisa menikmati apa-apa. Belum tentu orang otomatis bisa menikmati hidup. Ada orang waktu kecil, orang tuanya terlampau miskin. Hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah berat. Tetapi dia survive waktu dewasa, dia terus kerja. Kerja terus untuk anak-anaknya. Tidak ada rehat, tidak ada istirahat, tidak ada rasa nikmat untuk dia. No life istilahnya. Waktu dia dewasa. Dan nanti ketika dia tua, dia jatuh sakit. Tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati. Meskipun segalanya punya. Belum tentu orang sanggup menikmati hidup. Karena ada orang yang tidak punya kesempatan untuk menikmatinya. Jadi saudara, jangan dikira orang bakal otomatis dengan sendirinya bisa menikmati hidup. Tidak. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana pengertian kitab pengkhotbah ini tentang hal menikmati hidup.
Tentu saudara yang dimaksudkan bukan kenikmatan yang ngawur, serba mengumbar nafsu, yang jauh dari rasa takut akan Allah. Bukan. Sebab kitab Pengkhotbah juga menganjurkan orang untuk takut akan Allah. Misalnya pasal 5 ayat 6, pasal 7 ayat 18, pasal 12 ayat 1. Takutlah akan Allah. Jadi tentu saja bukan yang dimaksud kenikmatan seperti itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan di dalam ayat 17, dia bukan cuma menganjurkan orang untuk bersenang-senang, tetapi bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ada sambungannya, usaha, jerih lelah, kerja. Artinya, yang patut menikmati hidup adalah orang yang bekerja. Yang patut dinikmati adalah hasil dari kerja itu. Kohelet, pengkhotbah, sangat prihatin jika ada orang yang bekerja, dia tidak menikmatinya. Sedang yang menikmati adalah orang yang tidak bekerja sedikit pun untuk itu. Itu namanya kesia-siaan. Pasal 2 ayat 21. Itu yang menjadi keprihatinan pengkhotbah. Maka dia menganjurkan, kalau engkau bekerja untuk sesuatu, engkau patut menikmatinya. Jangan sampai orang lain menikmati yang tidak bekerja untuk itu. Sebab kata pengkhotbah, engkau harus menikmatinya, sebab itulah bahagianmu. Itulah jatahmu. Jatah orang yang bekerja adalah menikmati hasil kerjanya. Saudara, pengkhotbah berkata begitu. Sebab dia melihat kenyataan, banyak orang tidak begitu. Sayang dan menyedihkan. Ada orang bekerja setengah mati demi anak-anaknya. Oh, itu baik. Sebagai orang tua memang harus begitu. Tetapi ada yang ekstrim. Dia hanya kerja dan kerja dan kerja, sementara dirinya sendiri tidak menikmati apa-apa. Giliran dia berhenti bekerja, badannya sudah legrek. Matanya sudah mau mingkep itu tadi. Ya. Badannya sudah legrek, badannya sudah remek, dia tidak bisa menikmati apa-apa. Apalagi ada pula yang sialnya anak-anaknya tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Habis manis, sepah dibuang. Orang ini, orang yang bekerja setengah mati, tapi dia tidak mengambil jatahnya untuk menikmati hidup. Dan ada banyak orang seperti ini. Atau ada orang yang malas kerja, tapi mau menikmati hasil kerja orang lain. Itu juga dilihat oleh pengkhotbah. Itu namanya benalu. Dalam hal ini, dia tidak patut menikmati. Sebab dia tidak ikut kerja dan itu bukan hasil kerjanya. Dia cuma benalu yang mau mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain. Pemalas, pencuri, dan koruptor tidak pantas menikmati hidup. Sebab mereka tidak bekerja untuk itu. Yang lain, ada pula orang yang menikmati hidup
di atas penderitaan orang lain. Ini lebih luar biasa lagi. Kerja si kerja kelihatannya, tetapi tidak halal, tidak benar, kerja kotor, jual narkoba, dan merusak kehidupan orang lain. Sekalipun saya tidak setuju hukuman mati dilakukan terhadap siapapun, tetapi itu tidak pernah mengurangi kebencian saya terhadap pelaku atau bandar bisnis narkoba yang memang betul-betul merusak hidup orang lain. Itu jahat, itu pengisap darah sesama. Bagaimana orang bisa menikmati kesenangan hidup, kaya raya, di atas penderitaan dan kehancuran orang lain? Bukan. Menikmati hidup menurut pengkhotbah bukan seperti itu. Menurut pengkhotbah, menikmati hidup hanya patut dilakukan oleh orang yang bekerja keras, yaitu melakukan pekerjaan halal dan benar untuk itu. Dia layak untuk menikmati hidup. Pengkhotbah mau orang mengambil jatahnya masing-masing. Kalau dia bekerja, dia layak menikmati hasil kerjanya. Nikmatilah hasil kerjamu, sebab engkau layak atasnya. Tetapi yang juga penting, sebab itu adalah karunia Tuhan. Ini prinsip yang penting. Perhatikan kalimat di dalam ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Kesempatan dan kuasa untuk menikmati itu juga anugerah. Itu sebab tadi saya katakan ada orang yang tidak dan belum tentu bisa langsung otomatis menikmati hidup. Sebab menikmati hidup, kuasa untuk menikmati itu juga anugerah Tuhan. Menikmati hidup dalam arti ini adalah karunia Allah. Kalau Tuhan tidak berkenan, orang tidak bisa menikmati apapun, saudara-saudara. Contoh sederhana, orang makan saja. Ya. Kita bukan perlu hanya ada makanan atau ada uang untuk bisa beli makanan. Bukan cuma itu yang kita perlukan. Tapi pertama-tama kita perlu punya tubuh sehat dan nafsu makan. Ada makanan nikmat mahal di depan, tetapi Anda sedang sakit dan tidak punya nafsu makan sama sekali, apa gunanya? Kita perlu tubuh sehat dan nafsu makan. Tetapi kita juga perlu ada waktu yang cukup untuk makan. Bukan diburu-buru harus habis dalam semenit ya. Bagaimana cara masuk dan kita tidak bisa menikmati apa-apa. Dan kita juga perlu tempat atau space yang cukup wajar untuk makan. Bukan kita harus makan di tempat yang mana orang pating keruntel berduyel-duyel. Wah, ini istilah baru lagi. Ya, sudah benar tuh. Maksudnya kita ini berada di begitu banyak orang, kita dijepit kanan, dijepit kiri, sampai kuah kita tumpah dan sendoknya terjatuh-jatuh. Ya, tidak ada space untuk makan dengan nikmat. Bukan itu, bukan artinya makan. Apalagi selain kita punya nafsu makan, tubuh sehat, makanan ada, waktu cukup untuk menikmati, space ada
untuk menikmatinya. Ditambah lagi ada teman-teman fellowship dengan siapa kita bisa makan bersama sambil bercengkrama. Hidangan lezat, nafsu makan dan tubuh sehat. Waktu tidak ketat, ada tempat, dan dikelilingi sanak dan sahabat. Perfect. Makan menjadi sangat nikmat. Dan itu menjadi sebuah moment yang betul-betul bisa di-enjoy. Dan jangan lupa, itu semua adalah karunia. Itu sebabnya, itu anugerah. That's really a graceful moment. Itu sebabnya kita selalu patut untuk say grace sebelum makan. Itulah meaningnya. Kenapa kita say grace sebelum makan? Karena momentum bisa makan dengan nikmat, itu semua aspeknya anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya memberi kita hidup, tapi Dia juga memberi kita kuasa untuk menikmati hidup. Pengkhotbah selalu mengkaitkan hal menikmati hidup dengan makan dan minum. Coba kita lihat beberapa ayat yang senada lagi. Pasal 2 ayat 24 berkata begini. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Pasal 9 ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Mengapa Ia mengkaitkan hal menikmati hidup dengan makan minum? Sebab makan minum memberi gambaran sebuah momentum pesta. Momentum perayaan. Celebration. Hidup ini layak dirayakan. Hidup anugerah Tuhan ini patut untuk diselebrate. Dirayakan sebagai anugerah Tuhan. Dirayakan dengan sadar dan penuh syukur. Itu sebabnya di pantai Danau Genesaret, Tuhan Yesus yang bangkit mengajak murid-muridnya makan bersama. Marilah dan sarapanlah. Yohanes 21 ayat 12. Kebangkitan itu adalah kemenangan. Menangnya hidup atas kematian. Jadi, para murid diajak, mari makan. Kita merayakan kehidupan. I am the life. Akulah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Let's celebrate life. Marilah dan sarapanlah. Waktu datang ke Amerika, saudara, saya melihat perbedaan ungkapan antara masyarakat di Indonesia dengan di Amerika sini tentang upacara pemakaman seseorang. Di sana penekanan lebih pada kematiannya. Upacaranya disebut tutup peti. Maksudnya ya peti mati. Pemberangkatan jenazah. Jenazah orang mati. Penguburan jenazah atau kremasi. Konsentrasinya pada kematiannya. Tapi di sini penekanannya pada kehidupan orang itu. Upacaranya berpusat pada celebration of life. Itu bedanya.
Bahkan ekstrimnya, saudara, pada beberapa budaya, suku-suku tertentu di Indonesia sana, yang namanya upacara kematian itu bisa lebih megah dan lebih mahal daripada semua pesta yang dilakukan untuk orang itu pada waktu dia hidup. Itu sungguh-sungguh kenyataan. Sampai ada yang keluarganya perlu hutang kiri dan kanan dulu untuk memenuhi biaya upacara kematian yang sangat mahal. Oh, sekalipun ini jangan disalah mengerti saya meremehkan upacara kematian. Tetapi pertanyaan fundamentalnya, mana yang lebih penting di-celebrate dari orang itu? Waktu matinya atau waktu hidupnya? Itu sebuah pertanyaan fundamental. Bagaimana bisa uang harus keluar begitu banyak untuk upacara kematiannya yang tidak pernah dikeluarkan untuk orang itu selagi dia hidup? Pertanyaan yang men-challenge adalah, yang pantas di-celebrate itu, bukankah kehidupan? Iman Kristen mengajak kita untuk merayakan hidup dan menikmatinya. Sebab hidup ini karunia Allah. Dan karunia yang terbatas. Ada waktunya datang dan ada waktunya pergi. Ada momentumnya. Ada jatahnya. Tidak terus-menerus ada seperti ini. Tidak. Tapi hidup ini mengalir terus. Tiap saat ada momentumnya. Dan itu cuma sekali. Oleh sebab itu kata pengkhotbah, hidup ini pendek. Ayat 17. Dan akibat kesibukan hidup, kita juga seringkali lupa menghitungnya. Tidak sering ia mengingat umurnya di ayat 19. Jadi, justru karena hidup ini singkat, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Harus dijalani dengan sepenuh hati. Dimanfaatkan dengan bijaksana sambil menghitung hari. Mazmur 90 ayat 12. Dinikmati dan dirayakan dengan penuh syukur dan dibagikan dengan penuh cinta. Itulah life yang patut di-celebrate, dinikmati. Saya menutup khotbah ini dengan kutipan bagus dari Rachel Ann Nuns yang berbunyi begini. Do what makes you happy. Be with who makes you smile. Laugh as much as you breathe. And laugh as long as you live. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Beradalah bersama dengan mereka yang membuatmu tersenyum. Tertawalah sebanyak kamu bernafas. Dan hiduplah dengan mencintai di sepanjang umur hidupmu. So, enjoy your life.